Harga tanah saat ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya, apalagi di lokasi dengan letak yang sangat strategis. Selain harga lahan yang semakin mahal, lahan pembangunannya pun semakin sempit. Faktor tersebut tentu saja dapat menunda mimpi Anda memiliki rumah. Keterbatasan lahan menjadi salah satu penghalang untuk membangun rumah impian yang sesuai dengan keinginan. Sempitnya lahan membuat proses perancangan hunian menjadi terbatas, karena kurangnya space untuk membangun ruang tertentu. Perkembangan desain dan arsitektur saat ini rupanya berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang satu ini. Salah satu solusinya yaitu membangun rumah dengan konsep split level. Rumah split level memiliki ciri khas tingkat ketinggian lantai yang umumnya setengah dari ketinggian biasa. Konsep split level sendiri dinilai mampu menciptakan beragam ruang tanpa harus memikirkan luas lahan yang ada. Hal ini membuat hunian memiliki cukup banyak area yang dapat dimanfaatkan menjadi ruangan sesuai kebutuhan penghuni. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan desain rumah split level berdasarkan request penonton, yaitu rumah split level yang berdiri di atas lahan lebar 6 meter serta panjang 12 meter. Dengan ukuran tersebut, rumah ini dapat dilengkapi dengan 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang keluarga, rooftop, serta dapur dan ruang makan. Seperti yang sudah saya sebutkan, rumah ini terdapat carport yang berukuran panjang 5 meter serta lebar 3 meter. Dengan ukuran tersebut, carport ini bisa digunakan untuk 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Dan untuk tinggi ruang carport ini yaitu sekitar 2,1 meter. Jadi untuk penempatan mobil berukuran standar masih cukup leluasa. Setelah melihat bagian luarnya, lanjut kita menuju bagian dalam rumah ini. Begitu masuk rumah, kita akan langsung berada di ruang tamu. Ruangan ini berukuran panjang 3 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Ruang tamu adalah ruangan yang cukup jarang digunakan, karena ruangan ini biasanya hanya dipakai jika ada tamu yang berkunjung saja. Namun walaupun begitu, ruang tamu merupakan ruangan yang cukup banyak diminati oleh keluarga di Indonesia. Dan dengan adanya ruang tamu, privasi pada rumah akan lebih terjamin, dikarenakan penerimaan atau penjamuan tamu bukan lagi di ruang keluarga, melainkan di ruang tamu itu sendiri. Berpindah dari ruang tamu, lanjut kita ke area kamar mandi. Lantai kamar mandi ini lebih rendah 60 cm dari lantai utama. Jadi, untuk menuju kamar mandi ini harus menggunakan tangga. Kamar mandi dibuat lebih rendah agar tinggi ruang kamar mandi ini tidak terlalu pendek, sehingga kamar mandi ini akan tetap nyaman untuk digunakan. Untuk perlengkapannya, kamar mandi ini dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, serta area shower. Dan tinggi ruang area shower ini yaitu 2,2 meter. Jadi, Anda masih bisa berdiri tegak saat mandi. Berpindah dari area kamar mandi, lanjut kita ke area dapur dan ruang makan. Ruangan ini berukuran panjang 5,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat area dapur ini bisa ditempatkan meja makan dengan kapasitas 6 orang, di mana ukuran meja makannya yaitu panjang 180 cm serta lebar 80 cm. Dan untuk aktivitas masak-memasak, dapur ini dilengkapi dengan kitchen set yang cukup besar, di mana kitchen set ini dilengkapi dengan tempat penyimpanan ataupun storage yang cukup banyak. Jadi, Anda akan cukup leluasa untuk menyimpan perabotan ataupun makanan pada area kitchen set ini. Lanjut kita ke kamar tidur yang pertama. Kamar ini berukuran panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Karena kamar ini adalah satu-satunya kamar pada lantai 1, jadi kamar ini dapat diperuntukkan untuk orang tua ataupun lansia yang kesusahan naik turun tangga.
Untuk tempat tidurnya, kamar ini dapat ditempatkan tempat tidur queen size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 160 cm. Selain tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan 2 unit bedside table, meja rias, serta 2 unit lemari pakaian. Lanjut kita ke halaman belakang. Halaman belakang ini berukuran panjang 6 meter serta lebar 1,5 meter. Di mana halaman belakang ini dimanfaatkan untuk tempat cuci pakaian, tempat jemur pakaian, dan juga taman kecil. Dan dengan adanya halaman belakang, membuat rumah ini akan mendapatkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang baik. Jadi walaupun di bagian samping kiri, kanan, dan juga belakang terdapat rumah tetangga, sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami pada rumah akan tetap maksimal. Dari area lantai 1, lanjut kita menuju lantai berikutnya, yaitu lantai 1,5. Lantai 1,5 ini lebih tinggi 2,1 meter dari lantai pertama, di mana pada lantai 1,5 ini terdapat ruang keluarga. Ukuran ruangannya yaitu panjang 4 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang jauh lebih luas dibandingkan dengan ruang tamu, membuat ruang keluarga ini bisa ditempatkan sofa dengan kapasitas tempat duduk yang banyak. Sehingga ruangan ini akan sangat cocok untuk dijadikan tempat berkumpulnya anggota keluarga. Lanjut kita menuju lantai 2. Lantai 2 ini lebih tinggi 1,3 meter dari lantai 1,5. Di mana pada lantai 2 ini terdapat kamar tidur yang kedua. Ukuran kamarnya yaitu panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar ini bisa ditempatkan meja belajar, 2 unit bedside table, tempat tidur queen size, serta lemari pakaian. Berpindah dari kamar tidur kedua, lanjut kita ke kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran panjang 2,5 meter serta lebar 2 meter. Dengan ukuran yang cukup luas, membuat kamar mandi ini bisa dilengkapi dengan wastafel, kloset duduk, area shower, serta bathtub. Dan dikarenakan kamar mandi ini tidak terdapat bukaan jendela, jadi exhaust fan mungkin diperlukan. Lanjut kita ke kamar tidur yang ketiga. Kamar ini memiliki ukuran ruangan yang paling kecil jika dibandingkan dengan ukuran kamar lainnya. Di mana ukuran kamar ini yaitu panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dan dikarenakan ukuran ruangannya lebih kecil, jadi ukuran tempat tidurnya juga menggunakan tempat tidur double size, yaitu tempat tidur yang berukuran panjang 200 cm serta lebar 120 cm. Dari kamar tidur ketiga, lanjut kita ke kamar tidur keempat. Ukuran kamar tidur ini yaitu panjang 3,5 meter, lebar 3 meter, serta tinggi ruangan 3 meter. Dengan ukuran yang kurang lebih sama dengan kamar tidur ke-1, membuat kamar tidur ini bisa dilengkapi dengan perlengkapan yang cukup lengkap. Mulai dari 2 unit lemari pakaian, 2 unit bedside table, tempat tidur queen size, serta meja rias.
Lanjut kita ke area rooftop. Tinggi lantai rooftop ini lebih tinggi 2,2 meter dibandingkan dengan lantai 2. Dan untuk luas area rooftop ini yaitu panjang 4 meter serta lebar 3 meter. Nah, itulah desain rumah split level yang berdiri di atas lahan 6 dikali 12 meter. Semoga desain rumah ini bisa memberi Anda sedikit inspirasi. Dan untuk estimasi biaya pembangunan rumah seperti ini yaitu di kisaran 400–500 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk furnitur dan juga kitchen set. Dan perlu diingat, untuk estimasi biaya pembangunan tiap daerah akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan harga material dan perbedaan upah tukang. Jadi, di daerah Anda mungkin bisa lebih murah lagi atau bahkan jauh lebih mahal. Sekian desain rumah kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.